And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menganeksasi Greenland semakin kuat, meski mendapat penolakan keras oleh anggota NATO yang tak lain sekutunya sendiri. Trump pun mengancam akan menaikkan tarif masuk produk bagi negara penentang rencana aneksasi tersebut. Di sisi lain, negara-negara anggota NATO lainnya mengirimkan tentara mereka untuk membantu Denmark menjaga Greenland dari Amerika Serikat. Lantas bagaimana respon Eropa dan tanggapan warga Greenland akan rencana Amerika Serikat ini? Keinginan Trump untuk menganeksasi Greenland tak berjalan mulus. Denmark dan Amerika Serikat tetap berbeda pandangan terkait Greenland. Pertemuan Denmark-Amerika Serikat yang berlangsung di Gedung Putih Washington DC ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Presiden AS Donald Trump bersikeras untuk mengambil alih Greenland, sementara pendirian Denmark tak goyah. Di sisi lain, anggota NATO lain seperti Jerman, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Prancis mengirim pasukannya ke Greenland untuk membantu Denmark menjaga Greenland dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump pun mengancam untuk memberlakukan tarif masuk baru bagi 8 negara Eropa, kecuali Denmark menerima kesepakatan mengenai Greenland. Hal itu ia katakan di media sosial Social Truth miliknya pada Sabtu 17 Januari 2026. Dalam unggahannya, Trump mengatakan, mulai tanggal 1 Februari 2026, semua negara yang disebutkan Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif sebesar 10% atas semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Juni 2026, tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25%. Tarif ini akan berlaku dan harus dibayarkan hingga tercapainya kesepakatan untuk pembelian lengkap dan total terhadap Greenland. Trump juga mengatakan banyak presiden Amerika Serikat telah berusaha membeli Greenland selama lebih dari 150 tahun, tetapi Denmark selalu menolak. Ancaman tersebut menuai kecaman keras dari ibu kota negara-negara Nordik dan para pemimpin utama Eropa, serta memicu seruan di tingkat Uni Eropa. Menurut mereka, perselisihan antara sekutu harus ditangani melalui dialog, bukan tekanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak terima atas keputusan Amerika Serikat menaikkan tarif. Ia mengatakan di akun X-nya bahwa warga Eropa akan merespon secara bersatu dan terkoordinasi jika langkah-langkah tersebut menjadi nyata. Ia mengatakan Prancis berkomitmen pada kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Ia menambahkan bahwa atas dasar itulah Prancis memutuskan untuk ikut serta dalam latihan militer yang diselenggarakan oleh Denmark di Greenland. Adapun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, penerapan tarif masuk ke AS pada sekutunya di NATO karena mengejar hasrat Trump adalah benar-benar salah. Ia menambahkan bahwa Inggris akan mengangkat masalah ini secara langsung dengan pemerintahan AS dan menegaskan kembali bahwa masa depan Greenland harus diputuskan oleh penduduk Greenland dan Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke mengaku terkejut dengan ancaman tarif tersebut. Sementara Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menolak tarif tersebut sebagai bentuk pemerasan. Ia menegaskan Swedia tidak akan membiarkan dirinya diperas dan berpendapat bahwa masalah tersebut harus ditangani di tingkat Uni Eropa. Para pemimpin Eropa menekankan bahwa integritas teritorial dan kedaulatan adalah prinsip mendasar dari hukum internasional, dan Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi, dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi kedaulatannya. Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, menyebut ancaman tarif Trump ini tidak rasional. Ia menyebutnya sebagai dimensi baru dalam penggunaan tarif sebagai senjata politik. Lain cuma mengatakan langkah AS tersebut akan sama dengan pelanggaran lain terhadap kesepakatan tarif dan perdagangan politik Uni Eropa AS yang disepakati di Skotlandia pada Juli 2025. Dan menambahkan bahwa Parlemen Eropa akan meninjau kembali masalah Greenland ini pada pekan depan. Siprus yang memegang jabatan Presiden bergilir Uni Eropa menyampaikan pada Sabtu malam bahwa mereka telah mengadakan pertemuan darurat untuk hari Minggu dengan para duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa akan berkumpul untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya. Para pemimpin negara-negara utama Eropa mengindikasikan sikap lebih tegas seandainya Washington tetap melanjutkan langkah-langkah itu. Greenland adalah pulau terbesar di dunia, luasnya 2,16 juta kilometer persegi dan kaya akan cadangan logam tanah jarang. Greenland merupakan wilayah otonom kerajaan Denmark dengan Copenhagen mempertahankan kendali atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sabtu 17 Januari 2026, ribuan warga Greenland melakukan protes dan meneriakkan Greenland tidak untuk dijual. Mereka berbaris melintasi salju dan es untuk menunjukkan sikap menentang Presiden AS Donald Trump. Mereka membawa spanduk protes, mengibarkan bendera nasional, dan meneriakkan pesan bahwa Greenland tidak untuk dijual, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan mandiri mereka di tengah meningkatnya ancaman pengambil alihan oleh Amerika Serikat. He is just arrogant and a very big bully. He does not care of anything.
His way of saying things are just so specific and so disrespectful and hateful that it's just hurting everybody around him. Well, I mean, a tariff of 25% is nothing against the free world, is it? I think that's the way you have to look at it. Jika penyerangan terhadap Greenland sampai terjadi seperti imperialisme AS terhadap Venezuela, maka tatanan dunia tentu akan berubah. Penghormatan antar bangsa yang telah diperjuangkan oleh berbagai negara di belahan bumi sejak usainya Perang Dunia Kedua akan menghadapi ancaman lebih berat lagi. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.